Universitas Syah Kuala terletak di ibu kota Provinsi Aceh. Provinsi Aceh yang dikenal sebagai bumi syariat Islam berada di kota Banda Aceh atau tepatnya di ujung barat Pulau Sumatera yang kaya dengan panorama alam serta memiliki beragam tradisi, budaya, dan bahasa. Universitas Syah Kuala yang dikenal sebagai jantung hati rakyat Aceh merupakan salah satu perguruan tinggi negeri dan tertua di Aceh yang resmi didirikan pada 2 September 1961. Nama Universitas Syah Kuala diambil dari nama seorang ulama karismatik Aceh bernama Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi As-Singkili atau lebih dikenal dengan sebutan Tengku Syah Kuala. Beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Ibu guru penguji UPIN 2021. Perkenalkan saya Awaluddin, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021. Saat ini saya mengabdi di SMP Negeri 5 Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini Senin, tanggal 6 Desember 2021 akan melaksanakan praktek uji kinerja dalam rangka syarat kelulusan PPG tahun 2021. Untuk materi praktek hari ini yaitu permainan bola besar di permainan bola voli passing. Harapan saya dengan video ini mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun agar kiranya pembelajaran ke depan akan lebih baik. Video selanjutnya, selamat menyaksikan. Gerak! Istirahat tempat, gerak! Siap, gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih pakai topik ini bisa lepas. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan semua? Ya? Dan belum? Nah, kalau kalian terbiasa sarapan, ya silakan sarapan ya. Kalau yang nggak terbiasa itu boleh kalian cukup makan roti atau susu ya. Karena sarapan itu sangat penting untuk kesehatan. Tetap saya ingatkan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti tadi ya. Apa itu tadi? Cuci tangan, ya, pakai masker dan sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin doa. Berdoa dulu bersama. Ya, baik. Sebelum kita lanjut, saya akan
kehadiran kalian dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hah? Hadir semua ya? Ya, bagus berarti. Kelas 8 ini rajin. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Apa itu? Hah? Apa itu? Lari? Ya, lari cepat ya. Ya. Apa ada yang masih ingat? Lari cepat itu apa? Hah? Lari cepat. Jaraknya ada yang ingat? Masih ingat nggak? Jaraknya? Ya, 60, 100, ya, 300, 400 sampai 400. Untuk materi kita hari ini itu berhubungan dengan permainan. Kira-kira apa? Permainan. Nah, permainan bola besar, yaitu bola. Ada yang sudah pernah main dulu? Dan permainan bola voli. Bolanya seperti apa itu? Ya, bolanya bulat ya, bukan segi empat. Nah, pernah lihat ya? Ya, permainan bola voli. Selanjutnya, nah ini, ada yang bisa jelaskan apa itu permainan bola voli? Saudara? Ya, silakan. Ya, silakan dulu. Permainan bola voli adalah permainan yang dimainkan oleh dua regu dan satu regu terdiri dari 6 orang. Nanti yang kita akan pelajari hari ini itu adalah fokus di teknik dasar. Nanti setelah kalian menonton video, saya minta tanggapan kalian. Ya, silakan lihat kira-kira apa yang ada di situ. Ada yang ingin menanggapi dari tayangan video tadi? Silakan. Ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan? Ya. Ya. Cara mengontrol bola yang baik dan tepat. Ada yang bisa jelaskan? Yang bisa jawab? Nah, dari pertanyaan kemarin tadi itu bisa kalian beri penjelasan melalui gambar di atas. Kira-kira bagaimana posisi tangan, posisi badan pada saat mengontrol bola atau passing bola voli. Nah, ada yang bisa? Ya, yang besar suaranya. Bilang lagi. Ya, kaki dibuka, kemudian posisi tangan lurus ke depan ya. Nah, itu. Jadi intinya posisi tangan kalian harus lurus pada saat passing.
Ketika ini tidak lurus, maka bola tidak akan kembali dengan baik. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan kapan sih dilakukan passing bawah? Nah, berarti pada saat bola itu berada di bawah kepala atau sudah rendah. Kalau di atas ya nggak mungkin passing atas kan, passing bawah kan. Nah, itu teknik yang digunakan itu lain lagi. Jadi intinya untuk passing bawah itu mengambilnya bola ketika berada di. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran diharapkan kalian mampu ya menyebutkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan teknik dasar passing bawah pada permainan bola voli yang baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian nanti untuk bagaimana menjelaskan faktor yang menyebabkan kegagalan dalam melakukan gerakan teknik dasar passing bawah pada permainan bola voli. Nah, itu tujuan kedua. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu mempraktikkan teknik dasar passing bawah pada permainan bola voli dengan baik. Nah, untuk di akhir nanti pada saat nanti di kegiatan inti dan di akhir itu saya akan melakukan penilaian ya. Nah, penilaian silakan. Ya, kalau misalnya tangannya betul, tapi kakinya tidak betul, nah itu juga termasuk penilaian ya. Nah, jadi pada saat passing itu semuanya harus sinkron ya, antara tangan dan kaki, kemudian posisi tubuh ini juga emas bisa terlalu juga itu nanti pada saat di lapangan kita. Ya. Oke. Saya pikir itu setelah ini langsung kalian ke lapangan baris, kita akan pemanasan dan melanjutkan kegiatan ini. Oke. Oke, terima kasih. Yeah.
satu, posisinya jongkok, posisinya ini tidak kuda ya. Rendah badannya. Nanti itu kedua. Kiri, kiri. Kiri depan. Nah, hitungan 3. Berkaitan 3. Hitungan keempat. Perkenalan bola. Kalau merasa apa ya? Buat aja ya, Pak. Kalau merasa siap.
passing, posisi tangan harus tangan dulu. Kemudian untuk kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya? Ya? Satu orang? Kesimpulan? Sebagai kesimpulan kita hari ini, ya? Silakan, satu orang. Ya, yang satu kesimpulannya adalah ketika kalian melakukan passing bawah, posisi tangan harus lurus, dan posisi badan agak rendah, ya. Jadi ketika kalian menyentuh bola, posisi tangannya boleh bengkok. Kalau dia bengkok, maka bolanya susah. Kemudian untuk tugas kalian nanti silahkan dicek di Google Classroom, ya. Termasuk yang belum menyelesaikan tugas minggu yang lalu, ya. Silahkan dicek di situ. Untuk pembelajaran kita selanjutnya itu di permainan bola kecil, ya. Setelah menjalankan tugas, nanti dibaca materinya, ya, apa saja yang ada di situ, ya. Materi permainan bola kecil, silakan kita baca. Cari referensi sebanyak mungkin, ya, bukan cuma bersumber dari buku, silakan di sumber lain juga, internet, di mana di YouTube boleh. Saya pikir itu kata-katanya. Wah.